Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Damelia Lestika sebagai guru bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Apakah kamu suka secara tiba-tiba mendapat pesan berantai lucu dari grup messenger teman atau keluarga? Atau kamu pernah membaca teks cerita lucu di media sosial? Nah, kalau belum, mari kita bersama-sama menyimak cerita berikut ini. Pemuda kikir, kakek pengemis. Nak, berilah sedekah nak, pinta pengemis itu. Pemuda, tolong kembalikan 5.000 itu kakek, katanya. Kakek pengemis, ini nak kembaliannya. Pemuda, nah, kakek kok kembaliannya 9.000? Itu banyak, tanya pemuda itu heran. Kakek, oh tidak apa-apa nak, anggap saja saya sedang bersedekah. Nah, yang kita dengarkan tadi adalah contoh teks anekdot. Sekarang kamu sudah tahu belum apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Tapi, tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, memiliki tujuan tertentu. Kedua, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Ketiga, seringkali menceritakan karakter hewan dan manusia yang saling terhubung secara umum dan realistis. Keempat, bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Kelima, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Keenam, bersifat menyindir. Ketujuh, bisa jadi mengenai orang penting. Nah, jika kamu menemukan salah satu ciri-ciri tersebut, itu merupakan teks anekdot. Tujuan teks anekdot. Pertama, sebagai sarana hiburan. Kedua, membangkitkan tawa pembaca. Ketiga, sebagai sarana untuk mengkritik. Struktur teks anekdot ada 3 macam. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran terkait hal-hal dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Yang kedua, komplikasi. Bagian ini berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa, sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Ketiga, evaluasi. Bagian ini berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga bagian koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada maupun tidak ada. Oke deh, sekarang kamu sudah tahu kan pengertian teks anekdot, ciri-ciri, tujuan, serta struktur teks anekdot. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.